Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema itu akuntansi untuk valuta asing, yaitu penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jadi di sini saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu mata uang, penyajian dan mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu merupakan mata uang yang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Jadi mata uang fungsional itu kawan-kawan, itu merupakan mata uang yang ada di lingkungan ekonomi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi mata uang penyajian ini itu gunanya untuk penyajian laporan keuangan di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara mata uang penyajian dan uang fungsional yang dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Yang pertama yaitu ada satu entitas tunggal yang mencatat transaksi dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dengan mata uang asing. Atau sebaliknya, misalnya jika transaksi dicatat dalam mata uang dolar, itu maka informasi atas laporan keuangan dihasilkan juga dalam dolar. Namun karena mata uang penyajian adalah rupiah, maka informasi keuangan itu harus dijabarkan dengan rupiah. Jadi itu teman-teman, itu tergantung dengan transaksi yang dicatat. Misalnya kalau misalnya dalam bentuk dolar, berarti harus laporan keuangan dihasilkan dalam dolar. Kalau misalnya rupiah itu harus dicatat juga dalam rupiah. Selanjutnya yaitu ada entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan penyajian laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang fungsional atau penyajian yang berbeda, atau juga mata uang asing bagi entitas anak atau asosiasi atau cabang atau sebaliknya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jadi menurut PSAK nomor 10 itu terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada metode translasi atau disebut juga dengan translation. Metode ini itu digunakan jika penjabaran laporan keuangan itu dilakukan dalam mata uang fungsional ke mata uang asing. Nah, metode ini itu diterapkan dalam suatu kondisi yang mana entitas tunggal yang mencatat transaksi dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Terus, dan entitas anak atau asosiasi atau cabang itu mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Namun entitas induk atau investor atau pusat itu memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau mata uang asing. Yang kedua itu ada metode pengukuran kembali atau disebut juga dengan remeasurement. Itu metode ini digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Jadi metode ini diterapkan dalam suatu kondisi yang pertama itu ada entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dengan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Lalu yang kedua ada entitas anak atau asosiasi atau cabang itu mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan itu dalam mata uang asing. Namun entitas induk itu memiliki mata uang penyajian yang berbeda atau disebut juga dengan mata uang fungsional. Lalu selanjutnya itu ada metode translasi. Jadi di sini ada perlakuan akuntansi yang di metode translasi, yaitu ada metode ini itu digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Ketika melakukan penjabaran, kurs yang digunakan untuk sama masing-masing pos sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Jadi selisih ini diakui sebagai penghasilan komprehensi lain di laporan keuangan hasil penjabaran. Lalu jika penjabaran laporan keuangan dilakukan oleh entitas induk, itu menggunakan metode ekuitas atau investasinya pada entitas anak, maka penghasilan komprehensif lain ini diakui sebesar proporsi kepemilikan oleh entitas induk atau investor. Terus yang kedua itu ketika penjabaran dari mata uang fungsional ke mata uang asing, kurs yang digunakan itu tidak sama untuk masing-masing pos sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Kurs yang digunakan dalam metode translasi itu dapat dilihat pada tabel, dapat kawan-kawan lihat. Itu ada di tabel, di modul atau di buku ada tabel 10.1 itu mengenai kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali pos laporan posisi keuangan. Jadi di sini di tabel itu kan ada pos-pos laporan posisi keuangan, ada metode translasi, ada metode pengukuran kembali, bisa kawan-kawan baca
Jadi berdasarkan tabel itu pada 10.1, kurs yang digunakan untuk metode translasi itu berbeda-beda untuk pos-pos laporan posisi keuangannya. Jadi untuk aset dan liabilitas moneter menggunakan kurs yang sama dengan aset dan liabilitas non-moneter, sehingga tidak perlu diidentifikasi dan misahan antara pos moneter dan non-moneter. Itu yang untuk tabel 10.1. Untuk tabel 10.2 itu ada kurs dalam metode translasi dalam pengukuran kembali itu pada pos laporan laba rugi. Di sini di tabelnya itu ada pos-pos laba rugi, ada metode translasi dan metode pengukuran kembali. Dapat teman-teman lihat juga pada tabel tersebut itu kurs yang digunakan itu metode translasi juga berbeda pada pos-pos laporan laba rugi. Untuk pendapatan dan beban moneter itu menggunakan kurs yang sama dengan pendapatan dan beban non-moneter, sehingga tidak perlu diidentifikasi dan pemisahan antara pos moneter dan non-moneter. Lanjut di sini ada metode transaksi yang selanjutnya itu ada kertas kerja. Jadi metode transaksi ini ada kertas kerjanya kawan-kawan. Kertas kerja dan penyajian dan pengungkapan. Jadi untuk kertas kerjanya adalah melakukan penjabaran laporan keuangan dengan mata uang asing, sebaiknya itu menggunakan kertas kerja. Kenapa menggunakan kertas kerja? Karena untuk informasi neraca saldo dipisah antara saldo normal debit dan kredit agar dapat dihitung selisih pengukuran kembali yang dihasilkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang metode pengukuran kembali. Nah, di mana dalam metode pengukuran kembali itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perlakuan akuntansi. Metode pengukuran kembali digunakan jika perusahaan mata uang laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Nah, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil pengukuran kembali. Nah, selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan keuangan laba rugi hasil pengukuran kembali. Nah, yang ke B itu ada kertas kerja dalam melakukan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Sebaiknya menggunakan kertas kerja. Nah, kertas kerja ini terdiri dari pos-pos yang terdiri dari pos-pos laporan keuangan dan laporan laba rugi. Informasi neraca saldo dipisahkan atas saldo normal, debit, dan kredit agar dapat dihitung selisih pengukuran kembali yang dihasilkan. Nah, yang terakhir itu ada penyajian dan pengungkapan, di mana penyajian laporan keuangan atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Nah, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali dengan metode pengukuran kembali disajikan di laporan laba rugi konsolidasi. Pengungkapan yang diperlukan mencakup yang pertama itu ada kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan di dalam mata uang asing. Yang kedua itu jumlah dari selisih dari nilai tukar yang diakui dalam laporan labanya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Nah, perubahan mata uang fungsional, salah satu faktornya adalah perubahan dalam bidang bisnis perusahaan yang semua pendapatannya lebih banyak dipengaruhi oleh mata uang rupiah, kemudian berubah menjadi uang dolar. Nah, perubahan mata uang fungsional itu dapat berdampak terhadap pencatatan transaksi maupun penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jika mata uang fungsional semula adalah rupiah, maka transaksi dalam dolar perlu dijabarkan ke pencatatan dalam rupiah. Uang fungsional entitas induk adalah rupiah, maka laporan keuangan entitas dalam dolar perlu dijabarkan dalam rupiah untuk kepentingan konsolidasi. Perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Baiklah, selanjutnya yaitu transaksi antar entitas. Nah, salah satu tujuan penjabaran laporan keuangan adalah untuk keperluan konsolidasi dengan entitas induk. Nah, setelah dilakukan penjabaran, prosedur konsolidasi dilakukan pengukuran prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo transaksi antara entitas. Namun, aset atau liabilitas moneter baik jangka pendek atau jangka panjang tidak dapat dieliminasi pada jumlah yang sama terhadap liabilitas aset tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam pelaporan keuangan konsolidasi. Karena entitas memiliki saldo atas keuntungan atau kerugian,
fluktuasi mata uang, sehingga dalam laporan konsolidasi, selisih tukar ini diakui dalam laba rugi penghasilan komprehensif lain.